Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang function, fungsi yang ada di dalam bahasa pemrograman Python. Jadi, function ini mungkin teman-teman yang sudah mempelajari tentang bahasa pemrograman itu tidak kaku lagi mendengar dengan nama function atau fungsi. Nah, definisi fungsi adalah suatu blok kode yang terorganisir dan berguna untuk menjalankan satu atau kelompok statement dalam program. Kode program lebih modular, mudah dibaca, dan mudah dipelihara. Nah, ini adalah salah satu keunggulan atau daripada fungsi itu sendiri yang ada dalam Python. Jadi, lebih modular, mudah dibaca, dan mudah dipelihara. Keuntungannya dapat digunakan ulang. Jadi, maksudnya ketika ada perubahan dalam script kode teman-teman, itu mudah sekali dalam digunakan ulang atau diperbaiki kembali dan disusun rapi berdasarkan dengan script teman-teman. Kemudian dalam fungsi itu terbagi ada beberapa bagian yang kemudian disebut dengan siap pakai atau built-in function. Jadi di Python itu menyediakan sebuah function atau fungsi yang siap dipakai oleh user atau pengguna atau si developer itu sendiri. Sehingga memudahkan developer, oh ini seperti ini ya penggunaan fungsi yang siap pakai. Kemudian ada yang dikatakan dengan user defined function. Jadi ini merupakan function yang didefinisikan oleh kita sendiri. Maksudnya fungsi ini bisa kita buat seperti yang kita inginkan. Misalkan fungsi dalam mencari perhitungan kalkulasi jarak itu bisa kita masukkan ke dalam fungsi. Kemudian menghitung berat berapa per kilo, kemudian tinggi, kemudian jauh, itu bisa kita definisikan berdasarkan dengan user defined function. Walaupun bisa kita definisikan sendiri, tapi kita bisa memasukkan beberapa fungsi yang siap pakai ke dalam user defined function. Nah, inilah fungsinya yang ada dalam bahasa pemrograman Python. Nah, jenis fungsi itu ada dua. Jadi fungsi tanpa nilai balik itu merupakan fungsi yang tanpa menghasilkan nilai. Jadi misalkan kayak fungsi biasa, misalkan kita punya fungsi untuk menampilkan string, misalkan itu kan tidak punya nilai, nilainya hanya artinya nilai adalah sebuah parameter. Jadi kita hanya menampilkan string atau dalam print, memasukkan dalam function itu sendiri. Jadi hanya untuk menampilkan fungsi atau print dalam bentuk string yang kita inginkan. Itu adalah fungsi tanpa nilai balik. Kemudian ada fungsi dengan nilai balik. Nah, maksudnya fungsi dengan nilai balik ini, kita kembali ke build function ya, yang disediakan oleh Python. Di sini kita bisa manfaatkan salah satu function yang disediakan oleh Python yang kemudian memiliki nilai balik di dalamnya. Misalkan kita memanggil sqrt. Ya, sqrt itu merupakan nama function yang ada dalam import math, matematika. Jadi sqrt itu maksudnya adalah pangkat 2. Nah, itu adalah fungsi yang memiliki nilai balik yang ada di Python. Nah, sama saja tadi. Jadi, artinya walaupun disediakan oleh Python, tapi kita bisa memasukkan ke dalam user-defined function. Maksudnya, function yang kita buat sendiri, kemudian mengincludekan fungsi yang disediakan oleh Python itu sendiri. Nah, di sini adalah mendefinisikan fungsi. Jadi, dalam bentuk umum penulisan pemrograman kode, fungsi dalam Python itu dimulai dengan def. Ya mungkin kalau di bahasa pemrograman lain kayak JavaScript, PHP itu mungkin ada functionnya ya. Function misalkan nama function, kalau di Python itu def, kemudian nama fungsi, ini adalah daftar parameter, kemudian ada deskripsi fungsi, statement, return, kemudian ekspresi kembali ke dalam statement itu merupakan ekspresinya. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Di sini ada contoh menggunakan fungsi def untuk menampilkan string. Jadi nanti kalau kita panggil ini string, kemudian masukkan string di dalamnya, maka dia akan mengeksekusi menampilkan string itu sendiri. Ini bisa dikatakan sebagai function yang didefinisikan oleh kita sendiri atau user defined function. Kemudian di sini adalah di bawahnya lagi contoh satu adalah def add one. Jadi setiap kali kita memasukkan sebuah angka numerik,
integer misalkan, itu akan ditambahkan 1. Jadi add 1 misalkan 3 tambah 1 sama dengan 4 gitu. Dan seterusnya sampai batas yang kita tidak inginkan. Itu kemudian dikembalikan ke dalam bentuk value atau nilai. Ini merupakan fungsi dengan nilai balik. Nah, kemudian dalam memanggil fungsi, jadi memanggil fungsi itu bukan kita hanya sekedar panggil aja, oh ya si Anu ke sini, bukan seperti itu. Jadi memanggil fungsi itu punya metode atau cara tersendiri untuk memanggil fungsi yang ada dalam Python. Yang kemudian itu dikenal adalah 3 bentuk pemanggilan fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi untuk tanpa nilai balik. Nah, sini artinya tanpa nilai balik ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi nama fungsi kemudian daftar parameter. Jadi misalkan maksudnya daftar parameter ini nanti akan kita masukkan ke dalam jenis tergantung dari apa isinya. Misalkan apakah dalam bentuk string atau dalam bentuk integer. Kemudian untuk fungsi dengan nilai balik. Nah, ini merupakan artinya nilai balik kita bisa memasukkan sebuah variabel di dalamnya. Ya, baik variabel itu menunjukkan sebuah angka string ataupun integer yang kemudian akan dieksekusi oleh fungsi itu sendiri tergantung dari fungsi yang teman-teman buat seperti apa. Kemudian untuk fungsi tidak memiliki parameter. Jadi ini merupakan fungsi yang artinya kita sudah membuat sebuah fungsi sendiri yang di dalamnya itu sudah dieksekusi. Misalkan di dalam fungsi itu untuk menampilkan string misalkan. Saya adalah seorang pemrograman Python. Nanti ketika memanggil nama fungsi yang misalkan nama fungsi kita eksekusi, langsung dia akan menampilkan ekspresi yang ada dalam fungsi yang kita buat tadi. Misalkan ya itu tadi ya, saya adalah seorang bahasa pemrograman Python gitu. Nanti akan tampil di screen layar bahwa itu string yang kita buat di dalam fungsi kita sendiri. Itu adalah fungsi untuk yang tidak memiliki parameter. Oke teman-teman, cukup sekian sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham. Ini hanya sekedar teorinya saja. Dan kalau memang ada teman-teman yang ingin bertanya menyangkut dengan fungsi, teman-teman bisa komen. Dan kalau teman-teman suka silahkan like, share, dan jangan lupa untuk subscribe sehingga mensupport saya dalam memberikan tutorial bahasa pemrograman lebih banyak lagi. Dari yang awal sampai yang lebih profesional. Amin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.